Tribuners, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Dan senang sekali Noris kembali hadir menyapa dimanapun Tribuners berada. Semoga tetap sehat selalu. Nah, Tribuners, Tribun Jogja setiap hari menghadirkan live streaming dengan beragam tema yang berganti-ganti tentunya. Dan untuk pada pagi hari ini Tribuners Noris selama 30 menit ke depan, selama 45 menit ke depan akan menemani Tribuners dalam acara Ngobrol Parlemen dengan tema kita implementasi ICT sebagai strategi percepatan penanganan penyebaran COVID di DIY. Nah, untuk membahasnya lebih jauh, ini sudah hadir pagi ini bersama dengan Tribun Jogja, dua narasumber utama kita. Yang pertama ada anggota Komisi A DPRD DIY, Pak Stefanus Handoko. Kemudian yang kedua, Kepala Dinas Kominfo DIY, Pak Roni Primantohari. Selamat pagi Pak Steve dan juga Pak Roni. Selamat pagi, Mbak Nore. Tetap semangat ya Pak ya? Kabar baik Pak? Kabar baik. Oke. Nah Pak, mungkin sebelum kita jauh membahas tentang topik kita tentang strategi percepatan penanganan penyebaran COVID di bidang ICT ini Pak, kita akan tanya ke Pak Steve. Pak Steve, kalau untuk dukungan dari Dewan sendiri Pak, terkait dengan tadi program-program yang sudah dimiliki oleh Pemda, seperti apa ini Pak dukungannya Pak? Jadi kalau dari sisi Dewan, kita mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Kominfo ya. Jadi kita tahu bahwa Kominfo adalah salah satu ujung tombak pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat ketika pandemi. Nah, kalau kita bicara mengenai bencana yang sebelumnya, mungkin Kominfo bukan hal yang penting kan. Karena kalau sekarang kondisinya adalah pandemi COVID, di mana orang diminta untuk berjaga jarak. Kemudian kita sulit untuk mengumpulkan orang dalam kondisi kayak gini untuk memberikan informasi yang tepat. Dan sekarang ini ada dinas yang memang memiliki kemampuan dan memang ditugaskan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Dari sisi Dewan kita mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Kominfo dan penganggaran yang kita berikan, dan sekarang kondisinya adalah refocusing ya Pak ya. Refocusing, nah kita dukung bahwa dana atau anggaran APBD yang diberikan untuk Kominfo sebisa mungkin juga bisa bermanfaat dalam proses penanganan ataupun mengedukasi masyarakat terkait dengan COVID-19 ini gitu. Seperti itu Bu. Mungkin kalau anggaran sendiri yang diberikan setiap tahunnya dialokasikan ini anggaran globalnya kalau tidak salah kurang lebihnya 21,9 M ya. Itu sebelum refocusing ataupun realokasi anggaran ke kegiatan yang lain karena kondisi COVID ini. Gitu. Kalau selama ini mungkin yang sudah dilakukan oleh Dewan sendiri seperti apa Pak? Apakah mungkin terjun langsung untuk melihat bagaimana ICT di masyarakat atau seperti apa ini Pak? Ya. Jadi yang dilakukan Komisi A, khususnya Komisi A ya, karena terkait dengan bidangnya. Jadi yang dilakukan kita memang terjun ke masyarakat, terjun ke beberapa kecamatan, kemudian ke balai desa, ke kelurahan dan lain-lain. Kita pengen melihat kondisi di lapangan sebenarnya apakah edukasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sudah nyampe ke masyarakat gitu. Edukasinya semacam apa sih, penanganannya semacam apa, dan khususnya untuk Kominfo apakah edukasi itu telah sampai ke masyarakat gitu. Dan walaupun dalam prakteknya kita datang ke sana nggak cuma membahas mengenai implementasi ICT tapi lebih luas. Jadi terkait dengan proses penanganan secara keseluruhan, bagaimana memberikan bantuan, proses pemberian bantuannya seperti apa, kemudian pengelolaan datanya seperti apa, karena kita juga dapat informasi terkait dengan pengelolaan data sosial ya, data penerima bantuan itu juga ada keterlibatan dari Kominfo. Dan Kominfo ini kita diminta untuk melakukan cleansing data, membersihkan data-data yang double, data-data yang mungkin abnormal, data-data yang istilahnya ya, tidak sesuai dengan data yang sebenarnya gitu kan. Nah, pihak Kominfo lah yang berperan di sana gitu. Jadi di Jogja ini kita sangat bersyukur bahwa teman-teman di Kominfo itu bergerak cepat dalam hal permasalahan seperti ini. Jadi permasalahan mengenai data bansos, data penerima bansos ya. Nah, ini teman-teman di Kominfo membantu untuk menyelesaikan semacam itu. Dan kita memastikan itu bahwa tugas dari
Dewan sebagai pengawas ya, memastikan bahwa teman-teman di Kominfo juga melakukan itu dengan tepat, cepat dan sesuai dengan sasaran. Gitu. Sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat secara luas. Gitu. Oke, tadi kan sudah terjun langsung ke masyarakat, Pak. Hasilnya seperti apa, Pak? Apakah masyarakat kita ini sudah siap untuk menerima ICT ini, Pak, atau teknologi informasi komunikasi ini, Pak? Kalau kita ngelihat Jogja secara keseluruhan ya, Jogja secara keseluruhan sebagai kota pelajar, kota pendidikan, jadi secara overall bahwa masyarakat Jogja memang sudah di atas rata-rata lah. Mereka sudah paham betul mengenai pemanfaatan teknologi. Jadi tidak ada yang tidak paham mengenai pemanfaatan teknologi, terutama handphone ya. Gadget, jadi, ya, Pak, ya. Dan informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah secara nasional ataupun provinsi juga sekarang gencar sekali melalui teknologi yang ada di smartphone ya. Jadi bisa lewat sosmed atau lewat web atau lewat aplikasi. Dan itu dikembangkan terus oleh teman-teman di Kominfo di Jogja ataupun di kabupaten kota, bahkan di nasional pun demikian gitu. Dan kita sangat bersyukur teman-teman di Kominfo ini juga sangat agresif dalam membantu pengembangan teknologi yang tujuannya untuk menyebarkan informasi atau edukasi kepada masyarakat. Dan mungkin sekarang kan ada istilah baru ya, ada Permenkes yang baru bahwa OTG, PDP, terus satu lagi ODP kan sudah berubah, dan mudah-mudahan dengan kemampuan di Jogja ini nggak cuma single channel ya Pak ya, jadi bukan cuma multi channel juga, tapi omni channel. Jadi semua channel sosmed, channel digital sudah digunakan. Jadi mudah-mudahan informasi yang terbaru terkait dengan istilah itu kan karena penting. Istilah-istilah seperti itu penting untuk diketahui oleh masyarakat supaya membedakan mana sih yang suspek, mana yang benar-benar sudah confirm dia terkena. Dan itu informasi itu seharusnya sudah disebarkan secara luas secepat-cepatnya kepada masyarakat. Dan informasi yang sebelumnya menggunakan istilah lama, ya sebisa mungkin mulai hari ini informasi itu sudah diperbaiki dengan istilah yang baru. Oke, kalau menurut Pak Steve sendiri, Pak, menurut Dewan ini, apakah mungkin implementasi ICT di DIY ini sudah cukup membantu mungkin dalam proses penanganan pencegahan COVID di DIY, Pak? Ya, kalau menurut saya sih cukup membantu, karena sekarang waktu pertama-tama ya, awal di bulan Januari, Februari sudah mulai ya, di negara lain sudah mulai ada pandemi itu muncul. Kemudian di bulan Maret kalau tidak salah di Jogja sudah ada 1 kasus, dan informasi terkait dengan COVID ini kan berbagai macam. Ada hoaknya juga di situ, ada yang masih simpang siur. Dan teknologi itu penting sekali untuk bisa membantu kita memahami sebenarnya COVID itu seperti apa. Terkait dengan COVID-nya, terkait dengan pencegahannya, bagaimana tingkah laku yang harus diadaptasi oleh masyarakat itu seperti apa? Ya lewat teknologi kita. Kita kan nggak bisa datang ngumpulin orang, ratusan orang kumpul kemudian kita menjelaskan bahwa COVID seperti ini. Ketika pandemi seperti ini, bencana seperti ini, kita nggak bisa. Salah satu ujung tombak yang mungkin bisa dilakukan dan mungkin cuma satu-satunya ya melalui media teknologi ICT inilah, ICT. Dan kita tidak terlepas dari dengan teknologi itu, apalagi zaman sekarang kan. Bahkan anak kecil aja sekarang sudah megang handset, gadget, gitu kan, gadget ya. Jadi memang penting sekali bahwa teknologi ini dimanfaatkan dalam proses penanganan ataupun pencegahan penyebaran. Oke, terima kasih Pak Steve. Kita ke Pak Steve. Pak Steve, kalau dari Dewan nih Pak, apakah ada masukan dari masyarakat terkait informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi atau fitur-fitur yang sudah ada saat ini, Pak? Masukannya seperti apa itu, Pak? Jadi tadi penjelasan Pak Rami cukup menarik juga, mungkin di wilayah lain belum ada ya, mungkin ya. Jadi progres yang cukup luar biasa bahwa teman-teman di Kominfo memandang bahwa ke depan itu kan eranya adalah new normal, atau istilahnya adalah adaptasi kenormalan baru, gitu, Pak, ya? Kehidupan baru ya. Jadi bagaimana kita harus berubah ataupun menerima kondisi dan beradaptasi dengan kondisi tersebut. Tadi udah dijelaskan cukup keren juga ya. Orang mendaftar dengan mengisi beberapa informasi cukup detail, kemudian itu menjadi QR code pribadi dia yang nanti itu menjadi kartu pes ya Pak. Jadi ketika kita masuk ke beberapa wilayah kita harus punya itu. Oh, kita dalam kategori apa? Masukan saya mungkin yang menjadi tambahan, jika ditambahkan dengan data telco Pak.
Jadi orang kadang kalau ngisi ditanya, Bapak pernah ke red zone? Dia akan mengisi tidak. Apakah pernah ke wilayah yang hitam, zona hitam? Mengisi tidak. Padahal dia udah pernah semua ngisi. Artinya ke Jakarta. Kejujurannya juga penting ya, untuk kejujuran penting. Nah, kita harus juga punya proteksi juga, validasi data kan. Validasi data yang mungkin bisa kita kolaborasikan mungkin Pak. Dengan data telco itu kan akan susah dibohongin gitu. Misalkan kita habis pulang dari Solo, misalkan Solo itu Solo itu zona merah atau wilayah yang zona hitam yang lain, di handset kita kan sudah terrecord bahwa kita pernah pergi mendatangi, karena di dalam data telco itu terdapat data BTS, data kita pernah terrecord di satu wilayah tertentu. Nah, informasi itu kalau misalkan kita bisa kolaborasikan dengan data telco itu sangat keren sekali. Misalkan orang itu mengisi belum pernah datang ke Jakarta, tidak pernah ke Solo, tidak pernah ke Depok, Bogor, yang wilayahnya mungkin udah red zone semua gitu kan. Padahal ngisinya tidak semua masuk ke wilayah yang crowded. Kan membahayakan sekali. Dia itu kategori yang membahayakan, tapi dia beraktivitas di wilayah yang crowded dengan kegiatan yang membahayakan lah untuk penyebaran. Jadi mudah-mudahan aplikasi itu semakin dikembangkan, bisa bekerja sama dengan data telco. Dan harapan saya ke depan data telco itu kita bisa kembangkan atau kita bisa kolaborasikan dengan data-data yang lain, sehingga aplikasi itu benar-benar powerful membantu pencegahan penyebaran COVID. Dan cara ini katanya juga sudah dilakukan di negara-negara lain gitu. Negara-negara yang maju tidak menggunakan data pribadi tok yang diisi oleh pribadi, tapi menggunakan data telco juga. Dan nggak cuma data telco, mungkin data ojek online juga bisa kita kombinasikan gitu kan. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ada dari Freddy Winanta. Saat ini mobilitas masyarakat mulai tinggi, tempat wisata ramai, jalan-jalan juga ramai. Saya ada khawatiran nih jikalau masyarakat dari zona hitam masuk ke Jogja. Mohon screeningnya untuk diperketat. Silakan Pak Steve atau ya, Pak. Kalau menurut saya dengan kondisi saat ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan screening, seperti kalau kita ngelihat Malioboro nih, beberapa titik kan sudah tidak sebebas waktu lalu. Jadi orang pendatang itu akan dicek di beberapa titik gitu. Itu salah satu cara kita untuk membatasi warga untuk masuk ke wilayah-wilayah keramaian gitu. Itu mungkin menjadi salah satu solusi. Selain yang tadi dikembangkan melalui teknologi IT gitu kan, tadi ada Jogja Pass gitu. Jadi orang-orang akan dicek track recordnya dia ke mobilitasnya mereka dari mana aja. Kemudian dicek kategorinya dia termasuk seperti apa. Itu jadi salah satu solusi yang mungkin bisa memprotek Jogja dari warga-warga yang berkategori tinggi ya, risiko tinggi menyebarkan COVID gitu. Karena kita juga tidak bisa membatasi penyebaran secara ekstrim gitu. Jadi misalkan warga dari Kabupaten Magelang yang mungkin tadi yang dikatakan di wilayah red zone masuk ke kita gitu dengan cara membatasi traffic di perbatasan, itu kan kita susah. Kondisi saat ini kita tidak bisa melakukan seperti itu kembali. Ya akhirnya kita pakai metode yang lebih kita kembangkan melalui IT lah, itu seperti itu. Dan Kominfo sudah melakukan itu. Oke. Nah Pak, kalau untuk pasti terkait pengembangan ICT ini Pak, seperti mungkin big data analisis, analitik Pak ya. Nah, apakah sudah perlu dikembangkan ataupun diterapkan di Pemda DIY ini Pak sebagai mungkin support sistem ini Pak? Kalau menurut saya sebagai provinsi yang salah satu ikonik kota pendidikan, kemudian kita sebagai provinsi yang maju dibandingkan provinsi yang lainnya, sudah seharusnya kita memiliki platform data big data analitik. Tadi yang dicontohkan bahwa integrasi data dengan berbagai dinas, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota, itu mempermudah dalam pengambilan keputusan. Tadi Pak Roni juga bercerita bahwa informasi yang dikembangkan atau dikelola membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. Bayangkan kalau kita punya platform, punya aplikasi atau punya sistem
lebih canggih gitu ya, big data analitik gitu. Jadi itu bisa memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai data-data potensial yang ada di Jogja. Tidak hanya terkait dengan data COVID, tapi hal-hal yang berkaitan lainnya. Jadi pemerintah daerah memiliki data yang tepat terkait apa yang harus dia lakukan gitu. Dan menurut saya Jogja seharusnya sudah memiliki big data analitik, bukan cuma sekedar big data aja, tapi big data analitik, bagaimana mengelola data yang cukup besar itu menjadi suatu informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan itu bukan katanya ataupun berdasarkan feeling, tapi berdasarkan analisa yang benar-benar tepat gitu loh. Dan analisanya itu ya pakai computerized gitu, dari data yang cukup besar, data yang dari berbagai macam gitu sumbernya. Tadi Pak Roni menyinggung juga sumbernya bisa dari data pemerintahan, bisa data dari media, bisa data sosial media, bahkan mungkin dari perusahaan-perusahaan yang sekarang ini cukup besar ya, seperti ojek online atau data telco. Itu kalau bisa dikolaborasikan, dikembangkan secara bersama untuk kepentingan bersama menjadi big data analitik, sangat keren sekali gitu. Dan itu membantu Jogja untuk menjadi Jogja yang lebih istimewa. Oke, terima kasih Pak Steve. Sebelum kita tutup nih Pak, mungkin boleh disampaikan pesan ataupun masukan kepada masyarakat terkait dengan ICT tema kita pada hari ini. Silakan dari Pak Steve dulu. Jadi pesan yang akan saya sampaikan terkait dengan penyebaran COVID, bahwa COVID ini bukan hoax ya. Jadi kita harus tetap waspada, kita harus mematuhi anjuran dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi seperti jaga jarak, kemudian jaga kesehatan, penggunaan masker, kemudian berkegiatan yang aman, itu emang harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi selama vaksin maupun antivirus itu belum diketemukan, kita harus patuh kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pencegahan ataupun penanganan COVID. Jadi akseslah informasi yang tepat, yang benar dari situs-situs yang sesuai. Di Jogja kita punya corona.jogjaprov.go.id ya. Kemudian di pemerintah pusat juga ada, dan kita harus percaya informasi-informasi yang valid yang berasal dari pemerintah gitu. Dan kita juga harus bisa mengakses ke media-media yang sudah terverifikasi lah, seperti Tribun gini kan, jadi informasinya juga akurat gitu kan, bukan menyebarkan informasi yang hoax, tapi informasi yang akurat. Dan mudah-mudahan teman-teman Tribun atau teman-teman media yang lain juga membantu pemerintah daerah menginformasikan informasi yang tepat kepada teman-teman di berbagai wilayah, informasi yang bermanfaat juga gitu. Bagaimana yuk kita gotong royong, kita membangun solidaritas mengatasi permasalahan yang cukup besar ini gitu kan, secara bersama-sama. Dan mudah-mudahan di masyarakat juga tetap tenang dan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Seperti itu. Terima kasih Pak Steve. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih juga Pak Steve sudah bergabung bersama dengan Tribun Jogja dalam live streaming kita pada pagi hari. Terima kasih juga untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menyaksikan Ngobrol Parlemen. Dan untuk Tribuners, terus saksikan program live streaming Tribun Jogja setiap harinya, karena Tribun Jogja akan menghadirkan tema-tema yang tentunya berbeda setiap harinya. Dan terima kasih Noris beserta dengan dua narasumber utama pada pagi hari ini. Mohon pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.